Selamat datang di kelas ekstensi bersama saya, Stefani Humena. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang istilah-istilah umum dalam morfologi. Dan saat ini, saya akan menjabarkan tentang wujud morfem dan prosedur atau prinsip pengenalan morfem. Untuk itu, jangan kemana-mana dan jangan pindah channel Anda sebelum kita belajar bersama dalam kelas ekstensi. Berdasarkan penelitian Samsuri, entitas morfem dapat dikonkretisasi ke dalam 5 wujud. Yang pertama, morfem berwujud fonem atau urutan fonem segmental. Misalnya, dalam bahasa Indonesia terdapat morfem terikat yang hanya terdiri dari satu fonem, yakni morfem afiks khususnya prefiks i, seperti yang terdapat pada kata-kata seperti dapati, tinggali, dan habisi. Sedangkan pada morfem berwujud urutan fonem dapat kita lihat pada morfem yang terdiri atas beberapa fonem, seperti prefiks ber yang terdiri atas fonem bilabial b, vokal tengah sedang e, dan konsonan getar r. Atau leksem sebagaimana kata dasar buku, paku, pintu, makan, dan seterusnya. Kemudian, morfem berwujud fonem atau urutan fonem segmental bersama atau disertai suprasegmental atau bunyi suprasegmental. Dalam bahasa Indonesia, tidak ditemukan fonem suprasegmental yang bersifat distintif atau bunyi-bunyi yang bersifat distintif. Namun, sebagai contoh, dalam bahasa Vietnam, terdapat morfem yang terdiri atas urutan fonem segmental yang disertai dengan bunyi suprasegmental. Misalnya kata ma. Dalam bahasa Vietnam, kata ini terdiri atas fonem segmental yakni fonem nasal bilabial me dan vokal rendah a yang disertai oleh nada-nada tertentu, dan nada ini bersifat distintif atau dapat membedakan makna. Dalam bahasa Vietnam, wujud morfem ma dapat berarti ibu, hantu, tetapi, kuda, rumput, dan memeriksa. Dan itu semua dibedakan oleh nada atau bunyi suprasegmental. Ya, jadi di sana ada kata ma, dan seterusnya. Dan maknanya adalah apa yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda bisa mengeceknya di Google Translate. Di situ tersedia cara pengucapan untuk kata-kata tersebut. Ma, 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 ma. Nah, kemudian selain morfem berwujud urutan fonem suprasegmental ya, kemudian ada juga wujud morfem yang ketiga ya. Namun setelah saya pelajari, sebenarnya konsepnya hampir sama dengan wujud morfem yang kedua. Jadi saya akan melewatkan pembahasan morfem pada wujud yang ketiga yang sesuai dengan temuan dari Samsuri. Toh dalam bahasa Indonesia unsur-unsur suprasegmental juga tidak bersifat distintif ya. Jadi kita langsung pada wujud morfem yang keempat, yakni morfem berwujud intonasi ya. Dalam bahasa Indonesia, morfem ini dapat kita lihat wujudnya dalam bentuk kalimat ya. Misalnya kalimat dia sedang belajar dan kalimat dia sedang belajar. Nah, di situ ada yang namanya komposisi nada dan jeda. Nah, yang membentuk sebuah intonasi khusus sehingga bentuk yang sama tersebut ya, jika direalisasikan dengan nada yang berbeda akan membuat makna kalimat tersebut berbeda ya. Kalimat dia sedang belajar merupakan kalimat pernyataan ya, sedangkan kalimat dia sedang belajar merupakan kalimat pertanyaan ya. Yang membedakan adalah nada akhir dari setiap kalimat. Yang pertama nadanya turun, dan kemudian yang kedua adalah nadanya cenderung tetap atau cenderung naik. Kemudian yang terakhir ada morfem tak berwujud atau morfem zero ya, atau morfem kosong. Morfem ini memiliki konsep namun tak berbentuk
Ya, karenanya morfem ini disebut morfem kosong. Contohnya dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat pada morfem yang mengalami proses morfologis, khususnya verbal aktif dan pasif. Ya, misalnya ada kata tulis yang dapat menjadi menulis dan ditulis, aktif dan pasif. Kemudian ada leksem buat yang menjadi morfem membuat dan dibuat. Ya, tetapi ada beberapa leksem yang konsepnya tetap ada namun tak berwujud. Ya, misalnya leksem minum, ya, verba minum. Dalam konstruksi kalimat aktif, leksem ini tidak mengalami perubahan. Misalnya, saya minum air. Tetapi dalam konstruksi pasif, prefiks pasifnya muncul. Misalnya, air diminum saya. Nah, konsep aktif yang tidak berwujud inilah yang disebut morfem zero atau morfem kosong. Ya, selanjutnya kita masuk pada prosedur atau prinsip pengenalan morfem. Morfem dapat kita kenali dengan cara pembandingan dan substitusi atau penggantian. Nah, untuk menjalankan prosedur tersebut, kita harus kaya akan data. Dalam artian, data kita harus banyak, karena kita harus melihat bentuk-bentuk yang sama dan berulang. Misalnya untuk memastikan jumlah morfem dari kata ibuku, kita harus membuat paradigmanya dengan kata-kata yang lain yang mirip. Misalnya, kata ibuku terdapat bentuk berulang yang mirip seperti ibumu, ibunya, kemudian ayahku, ayahmu, dan ayahnya. Kemudian ada bentuk bukuku, bukumu, dan bukunya. Nah, dari data-data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kata-kata tersebut terdiri atas dua morfem, yakni morfem dasar ibu, ayah, dan buku, serta morfem terikat ku, mu, dan nya. Kesimpulan ini dapat kita pakai dengan memperhatikan beberapa prinsip pokok, ya. Yang pertama, bentuk-bentuk yang berulang yang mempunyai pengertian yang sama berarti termasuk dalam satu morfem. Seperti contoh yang tadi, bentuk ibu muncul berulang pada ibuku, ibumu, dan ibunya. Ya, kemudian bentuk ayah muncul berulang pada ayahku, ayahmu, dan ayahnya. Bentuk buku muncul berulang pada bukuku, bukumu, dan bukunya. Sehingga bentuk-bentuk tersebut dikatakan termasuk dalam morfem yang sama. Ya, sedangkan bentuk terikat ku muncul secara berulang pada bentuk ibuku, ayahku, dan bukuku. Ya, bentuk terikat mu muncul secara berulang pada bentuk ibumu, ayahmu, dan bukumu. Demikian juga dengan bentuknya yang muncul secara berulang pada ibunya, ayahnya, dan bukunya. Prinsip pokok yang terakhir adalah bentuk-bentuk yang mirip namun memiliki pengertian yang sama merupakan alomorf atau termasuk dalam morfem yang sama, asalkan dapat dijelaskan secara fonologis dan morfologis. Misalnya prefiks me yang memiliki alomorf men, mem, meng, dan men. Ya, untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat penjelasannya pada video yang telah saya unggah sebelumnya, yakni video yang berjudul Istilah Umum dalam Morfologi. Ya, seperti itulah pembahasan mengenai wujud morfem serta prosedur dan prinsip pengenalannya. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan seperti biasa jika terdapat sesuatu yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya sangat terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Stefani Humena di sini dan kita berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.